Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bertemu kembali dalam pengajian Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Adapun fardu-fardunya tayamum itu ada 4. Ahaduha an-niyatu. Salah satunya yang pertama yaitu niat. Niat yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Harus ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak sah. Wa fi ba'di nusahil matni arba'u hisalin niyatul fardi. Tetapi dalam sebagian kitab yang lain, kitab matan yang lain, itu redaksinya arba'u hisalin niyatul fardi. Itu artinya kurang lebihnya sama, yaitu 4 perkara, yaitu niat fardu. Fa inna wal al mutayammimu al fardho. Jika seorang yang bertayamum itu niat sebuah fardu, kefardunan, wan nafla dan kesunatan, istabahahuma, maka dia boleh melakukan peribadatan yang fardu dan yang sunnah. Awil fardho faqat istabaha ma'ahun nafla wa sholatal janazati. Kalau seseorang itu niat tayamum itu untuk niat kefarduan, maka dia diperbolehkan melaksanakan kesunahan juga dan sholat jenazah. Jadi kalau niatnya fardu, maka dia boleh melakukan sebuah ibadah fardu dan kesunahan, sekaligus boleh melakukan sholat jenazah. Awin nafla faqat lam yastabih ma'hu al-fardho. Jadi kalau dia itu hanya niat tayamum dengan sebuah kesunahan, maka dia hanya boleh melakukan ibadah yang sunnah saja. Yang sunnah saja, tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang fardu, karena dia niatnya hanya diperbolehkan untuk melakukan ibadah sunnah saja. Wa kadalau nawa as-sholata. Begitu juga kalau seseorang mutayamim atau seseorang yang bertayamum itu niat tayamum dalam sholat. Berarti seperti itu tadi. Kalau niatnya sholat fardu, maka boleh bonus sholat sunnah. Kalau niat tayamum untuk sholat sunat saja, maka tidak boleh melakukan sholat fardu. Wayajibu qarnun niyatit tayammumi binaklit turabi lil wajhi. Adapun seseorang yang tayamum itu wajib hukumnya menyertakan niat tayamum itu dengan ketika ia memindah debu ke wajah. Jadi sama niat ya. Nawaitu tayamuma listibahatis sholah, misalkan listibahatis sholatil fardi, misalkan seperti itu. Waliyadaini ya. Wastidamatu hadihin niyati ila masisai'in minal wajhi. Jadi ketika membasuh wajah ini, memindah debu ke wajah ini, dia itu sambil berniat sampai kedua tangannya nempel di wajah ini ya. Itu adalah waktu untuk berniat. Ila masisai'in minal wajhi walau ahdasa ba'dan naqli turab lam yamsah bidzalika turab bal yanqulu ghairahu. Tetapi jika misalkan dia itu ketika memindah debu ya, ketika mau memindahkan ke wajah ini kok batal, maka dia tidak boleh mengusap
debu yang ketika di tengah-tengah dipindah tadi kita hadas, maka kita harus mengambil atau memindah debu yang baru. Ya, memindah debu yang baru sambil niat. Tapi kalau tadi kan baru sampai pertengahan, niat ini belum sampai wajah kok batal, maka yang debu yang sudah diambil ini dianggap tidak sah. Wasalisu mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang kedua dan yang ketiga fardu tayamum adalah mengusap wajah dengan debu dan mengusap kedua tangan sampai siku. Ini adalah rukun yang kedua dan yang ketiga, fardu yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama tadi niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan. Wa fi ba'di nusahil matni ilal mirfaqaini. Nah, di sebagian kitab matan itu redaksinya bukan ma'al mirfaqaini tetapi yamsahu masul yadaini ilal mirfaqaini. Bedanya apa? Kalau ma'a itu harus diusap, kalau ila ya enggak harus diusap sikutnya itu ya. Tetapi pemahamannya tetap siku itu termasuk fardu yang harus dibasuh. Wa yakunu mashuhu ma bidarbataini. Jadi membasuh kedua tangan ini ya, ini dengan dua pukulan ya. Artinya dua momen ya, 1, 2. Nanti kita praktek ya kalau setelah fardu ini selesai. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin fa'allaqa biha turabun min ghairi darbin kafa. Misalkan dia meletakkan tangan di atas debu ya, meletakkan saja ini, tapi kok nempel ya, debu selain debu yang halus. Jadi kita meletakkan semestinya kan dengan dengan debu yang halus kan, ketika kalau gerunggal ya wajahnya rusak. Jadi misalkan kita itu meletakkan tangan kita di atas debu yang halus, kemudian nempel debu yang lain, ketika kita angkat kena debu lagi sampai penuh, terus kemudian kita buat tayamum ya, tidak hasil dari tepukan ini, tetapi ketika ngangkat ini banyak debu tiba-tiba ya, debu rontok atau yang lain, maka ini dianggap sah, dianggap ikut yang tepukan tadi. Warabi'u, adapun fardu yang keempat at-tartibu, tertib. Bagaimana maksudnya tertib? Fayajibu takdimu mashil wajhi alal mashil yadaini. Jadi harus tertib. Jadi aturannya mengusap wajah dulu dengan debu baru kedua tangan. Tidak boleh dibalik. Sawa'un tayammama an hadasin asghara au akbaro. Baik itu ritual tersebut harus berurutan, itu baik ketika tayamum untuk hadas kecil maupun hadas besar. Walau taroka at-tartiba lam yasihha, jika tidak tertib maka tidak sah. Misalkan kok ngusap ini ya, kedua tangan dulu baru wajah, maka itu tidak sah karena syaratnya harus tertib. Wa amma akhdhu turabi lil wajhi wal yadaini fala yustaratu fihi tartibun. Tetapi kalau dalam mengambil debu ketika untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan ini enggak harus tertib. Nah, bagaimana contoh tertib dalam mengambil debu? Falau daraba biyadihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajahu wa yasaruhu yaminuhu jaza. Nah, jadi kalau misalkan contoh seseorang ini mengambil debu ya, mengambil debu dengan satu kali, tetapi yang tangan kanan ini untuk mengusap wajahnya ya,
wajahnya gini ya. Ya, wajahnya gini. Yang tangan kanan untuk mengusap wajahnya. Gini. Dan yang tangan kiri ini kan belum. Ini untuk mengusap tangan kanannya. Ya minahu jaza. Maka ini diperbolehkan. Jadi satu tepukan ini tidak harus untuk wajah semua, tapi boleh. Tangan yang kanan untuk wajah, tangan yang kiri untuk tangan kanan ya. Ini diperbolehkan. Saya kira cukup. Jadi ringkasannya fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat adalah tartib. Mudah kan? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktek bagaimana tayamum serta niatnya, bagaimana niatnya. Saya kira cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan ataupun ada yang keliru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.